Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafia Abdul Solihah dengan NIM 235153335 PT 09759 dari kelas B. Di mata kuliah Nutrisi Ternak Dasar ini, saya akan mempresentasikan mengenai ternak poligastrik. Nah, tapi sebelum ke ternak poligastrik, kita akan mencari lebih tahu lagi nih, kira-kira sistem pencernaan atau saluran pencernaan itu apa sih? Jadi saluran pencernaan adalah salah satu dari sistem terpenting dalam tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mencerna makanan, menyerap nutrisi, dan mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Saluran pencernaan pada tubuh berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh dari bentuk yang kasar menjadi lebih halus. Di saluran pencernaan manusia terdapat mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di saluran pencernaan ternak ruminansia, terutama poligastrik, ini sedikit berbeda nih dengan saluran pencernaan manusia, yaitu yang perbedaannya terdapat di bagian lambungnya. Kira-kira lambungnya seperti apa sih? Yuk silahkan simak di presentasi saya berikut ini. Nah, lambung. Lambung merupakan organ yang berfungsi untuk menyimpan makanan, tempat terjadinya pencernaan kimia dan juga biologis. Keberadaan lambung ini terpenting untuk mengolah makan berdasarkan jumlah ruang lambung hewan dibedakan menjadi lambung monogastrik dan juga poligastrik. Lambung monogastrik merupakan lambung yang terdapat satu kompartemen lambung, sedangkan lambung poligastrik terdapat dua atau lebih dalam kompartemen lambung di ternak. Nah, lambung monogastrik ini contohnya di hewan anjing, kucing, kuda, dan juga babi. Dan di lambung poligastrik contohnya adalah sapi, kambing, domba, dan juga kerbau. Nah, lambung poligastrik terutama di ruminansia terdiri dari 4 bagian nih teman-teman. Yang pertama adalah rumen. Rumen merupakan ruang utama yang berfungsi untuk fermentasi makanan dalam bantuan mikroorganisme seperti bakteri, fungi, dan juga protozoa. Makanan yang masuk di dalam rumen ini akan dipecah sebagian di dalam rumen. Yang kedua, retikulum yang berperan dalam pengolahan lebih lanjut dari makanan yang sudah difermentasi. Retikulum dan rumen sering disebut sebagai satu unit, yaitu retikulorumen. Yang ketiga, omasum yang merupakan tempat penyaringan dan penyerapan air serta partikel-partikel kecil makanan. Yang keempat, agromasum yang disebut juga sebagai lambung sejati, di mana pencernaan kimiawi terjadi dengan bantuan asam lambung dan juga enzim. Selanjutnya, proses pencernaan di dalam ternak ruminansia atau ternak poligastrik itu seperti apa sih? Jadi nanti bahan pakan masuk ke dalam mulut ternak dan ternak melakukan penelanan atau ingesti. Makanan yang dikunyah secara kasar dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim. Makanan ditelan dan masuk ke dalam lambung. Bagian pertama, nah, lambung bagian pertama ini adalah rumen. Nah, makanan di rumen ini dicerna oleh mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, dan juga jamur. Fermentasi mikroba menghasilkan enzim yang memecah selulosa dan serat yang tidak bisa dicerna oleh enzim pencernaan biasa. Nah, mikroorganisme dalam rumen ini akan memfermentasi serat dan karbohidrat kompleks seperti selulosa dan juga hemiselulosa menjadi asam lemak rantai pendek atau VFA, gas metan, CO2 yang nantinya akan dikeluarkan saat sapi eruktasi atau bersendawa. Yang kedua, ada proses pencernaan di retikulum. Setelah di rumen nih teman-teman akan dilanjutkan ke retikulum yang berfungsi untuk menangkap dan juga memproses partikel pakan yang lebih kasar serta benda-benda asing. Nah, di retikulum ini terdapat proses regurgitasi. Kira-kira regurgitasi itu apa sih teman-teman? Jadi regurgitasi adalah kondisi ketika makanan atau cairan kembali ke kerongkongan atau lambung tanpa disertai mual atau kontraksi otot perut yang sangat kuat. Benda-benda asing seperti batu atau logam yang tertelan sering terjebak di retikulum yang kadang-kadang menyebabkan masalah penyakit, misalnya retikulitis traumatik. Nah, yang ketiga di omasum setelah rumen
Retikulum lanjut ke omasum nih teman-teman. Omasum memiliki fungsi utama, yaitu menyerap air serta mineral dari makanan yang telah dicerna sebagian. Nah, permukaan omasum ini terdiri dari lipatan-lipatan atau seperti buku-buku yang memperluas area permukaan untuk penyerapan. Omasum menyerap sebagian besar air, asal lemak volatil hasil fermentasi tadi di rumen, dan juga mineral lainnya. Selain itu, omasum juga menyaring partikel makanan yang lebih halus untuk pencernaan lebih lanjut di abumasum. Setelah rumen, retikulum, omasum, yang terakhir ada abumasum nih teman-teman. Nah, abumasum dikenal juga sebagai lambung sejati. Di abumasum ini, HCl atau asam klorida dan enzim pepsin mulai memecah protein, sama seperti yang terjadi di lambung manusia atau hewan monogastrik. Nah, pencernaan kimiawi juga berlangsung di abumasum ini, teman-teman, di mana mikroba dari rumen juga dicerna sebagai sumber protein untuk hewan. Hasil pencernaan di abumasum ini disebut sebagai jet. Kemudian akan diteruskan lagi ke usus halus. Nah, selain mekanisme pencernaan di dalam ternak poligastrik atau ternak ruminansia, pakan ternak poligastrik ini juga harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga harus bisa untuk mendukung fermentasi di dalam rumen di dalam tubuh ternak ruminansia nih teman-teman. Bahan pakan di ternak ruminansia atau ternak poligastrik ini tentunya berbeda dari ternak-ternak lain. Biasanya kandungannya itu lebih kasar begitu teman-teman. Nah, bahan pakan secara internasional dibagi menjadi 8 kelas, yaitu hijauan kering, hijauan segar, dan pastura, silase, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, dan juga aditif pakan. Nah, pakan ternak yang pertama, hijauan. Hijauan adalah sumber utama serat untuk ternak poligastrik dan berfungsi sebagai bahan dasar ransum harian. Yang kedua, leguminosa atau kacang-kacangan. Leguminosa kaya akan protein yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi, terutama untuk ternak penghasil susu ataupun daging. Selanjutnya adalah jerami, yang dapat digunakan sebagai sumber serat meskipun kandungan nutrisinya lebih rendah dibanding rumput segar ataupun leguminosa. Yang ketiga adalah silase, yang merupakan hijauan yang diawetkan melalui proses fermentasi anaerob atau proses fermentasi tanpa oksigen. Selanjutnya, pakan adalah hai atau yang merupakan hijauan yang dikeringkan sebelum disimpan. Yang selanjutnya adalah konsentrat atau pakan tambahan yang memiliki kadar energi dan protein tinggi, tetapi rendah serat. Nah, kesimpulan dari presentasi saya hari ini teman-teman, yaitu saluran pencernaan pada ternak terdiri dari beberapa bagian organ, salah satunya adalah lambung. Dari beberapa bagian organ-organ pencernaan itu tadi, salah satunya adalah lambung teman-teman. Nah, lambung pada ternak itu ada poligastrik dan juga monogastrik, di mana monogastrik itu ternak yang memiliki satu lambung, dan poligastrik itu ternak yang memiliki lambung ganda atau lebih dari satu. Nah, lambung poligastrik ini contohnya ada di hewan-hewan ruminansia. Contohnya di sapi yang memiliki 4 kompartemen lambung, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abumasum, yang masing-masingnya memiliki peran tersendiri dalam mengolah pakan yang dimakan ternak. Terima kasih sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.